Harusnya kau mati saja. Mata Claudia mengerjap beberapa kali, menandakan gadis itu akan segera membuka matanya. Sayup-sayup secara perlahan, mata Claudia mulai terbuka, mengendar ke sekitar, melihat dirinya berada di sebuah kamar asing. Kening Claudia mengerut dalam, lalu tatapannya teralih pada jendela kecil. Di sana ada kumpulan awan putih. Ya, Claudia langsung menyadari kalau dirinya masih berada di dalam pesawat. Pasti pria menyebalkan itu yang memindahkan tubuhku, gerutu Claudia kesal. Tadi Claudia sempat berdebat dengan Christian dan berujung Claudia terlelap. Dia malas jika terlalu lama berdebat dengan pria menyebalkan itu. Tapi Claudia sama sekali tak mengira kalau dirinya malah akan terlelap pulas. Sampai tak sadar Christian menggendongnya. Claudia menyibak selimut dan hendak turun dari ranjang. Namun geraknya terhenti dikala melihat Christian masuk ke dalam kamar. Raut wajah gadis itu berubah menjadi dingin bercampur kesal melihat Christian. Aku pikir kau belum bangun. Christian duduk di samping Claudia. Claudia bergeser menghindar dari Christian. Kenapa kau menggendongku? Kau tidur berisik, kau mendengkur, sangat mengganggu, ucap Christian dingin dan berdusta. Mata Claudia melebar terkejut. Aku mendengkur? Kau pasti bohong, aku tidak pernah mendengkur. Memangnya kau bisa mendengar suara dengkuranmu kalau kau sedang tidur? Kau saja tidur seperti kerbau, ujar Christian dingin. Claudia sedikit gelagapan panik. Apa yang dikatakan Christian adalah benar. Dirinya tak akan mungkin mendengar suara dengkuran jika tengah tidur. Dalam hati, dia sangat malu kalau sampai benar dirinya mendengkur. Itu adalah hal memalukan bagi seorang gadis. Kau bohong, aku tidak percaya padamu. Claudia bangkit berdiri dan hendak meninggalkan Christian. Namun tiba-tiba pesawat mengalami guncangan cukup kuat. Claudia yang berdiri nyaris tersungkur. Christian dengan sigap menangkap tubuh gadis itu, hingga membuat Claudia terduduk di pangkuan pria itu. Claudia menjerit seraya memeluk erat leher Christian dikala pesawat semakin tergoncang kuat. Jika Claudia menjerit ketakutan, lain halnya dengan Christian yang begitu tenang meski pesawat mengalami turbulensi. Yang Christian lakukan hanyalah memeluk erat pinggang Claudia dan berusaha menjaga keseimbangannya meski saat ini tak memakai seatbelt. Posisi sudah berada di atas ranjang, membuat mereka sulit untuk memakai seatbelt yang sebenarnya ada di sofa. Terdengar suara pengumuman dari sang pilot. Yang terhormat Tuan Hastings, Nona Fitzgerald, cuaca sedang kurang baik, mohon untuk memakai seatbelt. Claudia menelan salivanya susah payah dikala mendengar pengumuman dari sang pilot. Wajahnya memucat akibat perasaan takut yang menyelinap di dalam pikirannya. Debar jantung yang beracup kencang, pikiran buruk menyergap dirinya. Christian, apa kita akan mati? Tanya Claudia terbata-bata. Christian tersenyum samar melihat ketakutan di wajah Claudia. Tangan kiri pria itu memeluk pinggang Claudia dan tangan kanannya memegang piranjang. Menurutmu, alih menenangkan, malah Christian seakan sengaja membuat Claudia menjadi semakin takut. Claudia semakin menjerit dikala pesawat mengalami guncangan semakin dahsyat dan kuat. Tanpa sadar, dia kian memeluk erat Christian. Sejak dulu gadis itu selalu takut setiap kali pesawat mengalami turbulensi. Apalagi posisi sekarang dirinya tak memakai seatbelt, hanya tangan Christian saja yang memeluk pinggangnya dengan sangat erat. Christian sedikit tak tega dikala melihat Claudia berteriak ketakutan, apalagi mata gadis itu sudah memerah seperti menahan air mata. Akan tetapi dia tak memungkiri bahwa dirinya menyukai melihat wajah Claudia yang ketakutan seperti ini. Beberapa menit lalu, pilot berhasil membuat pesawat terbang dengan kondisi normal. Namun, Claudia masih meringkuk dalam pelukan Christian. Gadis itu bahkan kini menangis akibat rasa takut dan jantungnya berdebar tak karuan. Kau sudah aman, Claudia, ucap Christian dingin. Awalnya dia ingin membiarkan gadis itu ketakutan, tapi hatinya tak tega. Ditambah gadis itu sudah menangis sesegukan di dalam pelukannya. Claudia melepaskan pelukannya, namun tetap masih duduk di pangkuan Christian. Kita sudah berhasil melewati cuaca buruk, tanyanya memastikan. Seperti yang kau lihat, pesawat terbang dengan aman, jawab Christian datar. Claudia mengendarkan pandangannya melihat bahwa benar sekarang kondisi sudah aman. Nafas Claudia berhembus lega. Gadis itu menyeka air matanya sambil berkata pelan, aku pikir aku akan mati bersamamu. Sebelah alis Christian terangkat. Kau mati bersama denganku? Seketika raut wajah Claudia berubah. Gadis itu bangkit berdiri dan berkata, tidak mau, kau mati saja sendiri. Jangan ngajak aku.
Kau sendiri yang bilang seperti itu. Karena aku, jawab Christian enteng tanpa dosa. Wajah Claudia sudah memerah persis seperti kepiting rebus. Aku tadi berpikir kalau aku dan kau akan mengalami kecelakaan pesawat lalu kita mati. Aku memiliki kedua orang tua yang sangat menyayangiku. Kalau aku sampai mati, mereka akan sangat sedih. Christian tersenyum samar dan menggeleng pelan. Kau tahu Claudia, kau sering berpikir jauh. Hal yang belum tentu terjadi selalu menjadi beban pikiranmu. Dia sedikit salah tingkah. Jangan merasa kau paling mengenalku, Christian. Kau sama sekali tidak memahamiku. Gadis itu segera melangkah pergi, meninggalkan kamar, dengan wajah yang masih menunjukkan kepanikan. Sedangkan Christian bergembing di tempatnya sambil melukiskan senyuman tipis di wajah tampannya. Seoul, Korea. Claudia sama sekali tak menyangka akan kembali menginjakan kakinya di negeri gingseng ini. Tapi kali ini berbeda, karena dirinya bersama Christian bukan keluarganya. Seoul adalah kota yang indah. Tentu Claudia sangat senang bisa pergi ke luar negeri, karena sebelumnya dia sudah merasa jenuh di New York. Tapi sayangnya kepergian Claudia saat ini dipenuhi dengan rasa kesal. Christian, aku ingin menginap di hotel kecil saja, tidak mau hotel bintang 5. Kita berbeda hotel, tidak usah sama. Nanti kalau aku mau pergi, aku akan mengirimkan pesan padamu. Kalau sampai aku buntu, aku akan mencari penerjemah di sini. Ucap Claudia dingin dan datar. Saat ini Claudia dan Christian berada di dalam mobil. Sebelumnya Christian sudah meminta Eddie untuk mengatur agar ada sopir yang menjemput kala dirinya dan Claudia tiba di Seoul. Kau jangan meminta hal konyol, Claudia, ucap Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Pria itu tak mengindahkan ucapan konyol Claudia. Claudia mendengus kesal. Apa susahnya menuruti keinginanku, Christian? Aku ini ingin menginap di hotel sederhana. Ketika mendarat di Seoul, hal yang pertama kali Claudia pikirkan adalah mencari cara agar bisa jauh dari Christian. Gadis itu tak mau tinggal di hotel yang sama dengan kakak iparnya itu. Lagi pula, dia pun sangat ingin mencoba menginap di hotel yang sederhana yang ada di Seoul. Christian tak menggubris ucapan konyol Claudia. Lalu terdengar suara dering ponsel berbunyi. Refleks. Christian merogoh ponselnya dari balik jasnya. Menatap ke layar, ternyata ayah mertuanya sedang menghubunginya. Christian, jawab aku. Kenapa kau malah diam? Seru Claudia kesal dikala Christian tak mengindahkan ucapannya. Christian menunjukkan layar ponselnya ke hadapan Claudia. Ayahmu menghubungiku. Diamlah. Claudia langsung menutup rapat mulutnya menggunakan telapak tangan. Gadis itu terkejut sekaligus sedikit panik dikala ayahnya menghubungi Christian. Hal yang paling dia takutkan adalah ayahnya tahu tentang dirinya dan Christian. Tidak, buru-buru dia menepis pikiran negatif yang muncul dalam benaknya. Christian menggeser tombol hijau untuk menjawab panggilan telepon itu. Halo ya, jawab Christian kala panggilan terhubung. Christian, apa kau dan Claudia sudah di hotel? Ujar Benny dari seberang sana. Belum ya, aku dan Claudia masih di dalam mobil menuju hotel. Ah, begitu. Bagaimana? Semua baik-baik saja kan? Semua baik, tapi ada sedikit masalah. Masalah apa, Christian? Claudia meminta menginap di hotel biasa. Dia tidak mau menginap di hotel bintang 5. Aku sudah menolak permintaannya, tapi dia tetap bersikeras meminta menginap di hotel sederhana. Anak itu benar-benar keterlaluan. Berikan ponselmu pada Claudia, biar ayah yang bicara padanya. Baik ya. Christian dengan santai menyerahkan ponsel di tangannya pada Claudia. Ayahmu ingin bicara. Mata Claudia melebar. Umpatan lolos di dalam hati mengumpati kegilaan Christian. Sungguh dia tak mengira kalau Christian akan mengadukannya pada ayahnya. Tampak sepasang iris mata ambernya terhunus begitu dingin. Tangannya mengepal kuat dengan rasa kesal yang menjadi dia menyambar ponsel Christian dan menjawab telepon itu. Tapi tentu dengan suara tenang. Iya ya, ucap Claudia pelan dan lembut ketika dia yang sudah mengambil alih panggilan tersebut. Claudia, ayah sudah mendengar permintaanmu dari Christian. Kenapa kau ingin tinggal di hotel sederhana, sayang? Ujar Benny cemas dari seberang sana. Claudia mendesah panjang. Ya, aku hanya ingin mencoba menginap di hotel sederhana saja. Dulu waktu kita ke Seoul, kau dan ibu selalu saja mengajakku di hotel bintang 5. Sekarang aku ingin mencoba agar menemukan suasana baru. Aku mohon, izinkan aku ya. Claudia, apa kau ingin membuat ayah cepat mati? Ayah bisa terus khawatir kalau kau tinggal di hotel yang pengamanannya tidak ketat. Kau jangan minta yang aneh-aneh. Ingat, Christian itu kakakmu juga. Kau harus patuh padanya seperti kau patuh pada Ella. Jangan jauh-jauh dari Christian. Ya, tapi Claudia, jangan melawan. Kau tahu,
Ayah tidak suka kalau kau melawan. Bibir Claudia tertekuk sebal. Iya, aku tidak akan pindah hotel. Anak baik. Ya sudah, ayah tutup dulu. Kau jaga dirimu baik-baik. Hubungi ayah kalau kau membutuhkan sesuatu. Iya ya, panggilan tertutup. Claudia mengembalikan ponsel Christian. Christian tersenyum puas dengan penuh kemenangan melihat wajah kesal Claudia. Kau masih nekat ingin pindah hotel, Nona Fitzgerald? Claudia menatap dingin dan tajam Christian. Kau yang menyebalkan, Christian. Aku bencimu. Claudia membuang wajahnya, melihat ke jendela, tak mau menatap Christian. Sedangkan Christian nampak puas. Pria itu sudah menduga kalau Claudia tak akan mungkin berani melawan kedua orang tuanya. Dia sudah mengenal baik sifat Claudia yang terbilang sangat penurut dan bodoh. Bisakah kau memberikanku kamar di lantai yang jauh dari pria di sampingku? Kalimat pertama yang Claudia ucapkan pada staf hotel dikala tengah proses check-in hotel. Hotel yang dipilih Christian itu memang merupakan hotel terbaik yang ada di Seoul. Maaf Nona, kebetulan kamar Anda sudah terpesan tepat di samping Tuan Hastings, jawab sang resepsionis sopan. Claudia menatap kesal Christian. Christian, thanks. Christian mengambil 2 kartu akses hotel, lalu melangkah begitu saja meninggalkan Claudia. Christian tunggu! Claudia berlari mengejar Christian yang masuk ke dalam lift. Ting, pintu lift terbuka. Dengan cepat Claudia berjalan lebih dulu dan menghadang Christian sambil bertolak pinggang. Kenapa kau memesan kamar hotel di sampingku? Serunya kesal. Orang tuamu dan kakakmu memintaku menjagamu kan? Bagaimana aku bisa menjagamu kalau jarakmu terlalu jauh, Claudia? Ucap Christian dingin dan datar. Claudia berdecak tak suka. Aku bukan anak kecil yang harus kau jaga. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Christian mendekat, mengikis jarak di antaranya dan Claudia. Kau mengatakan kau bukan anak kecil, tapi kenyataannya hidupmu selalu diatur oleh keluargamu, Claudia. Jangan bertindak menjadi orang dewasa kalau kenyataannya kau bukan bagian dari orang dewasa. Sudah pernah berhubungan seks, bukan menjadi patokan kalau kau sudah dewasa. Lalu menyerahkan kartu akses di tangannya pada Claudia dan melangkah masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Claudia yang masih bergeming di tempatnya dengan wajah kesal. Harusnya tadi di pesawat kau mati saja, Christian, seru Claudia kesal. Namun seketika ingatannya muncul kalau benar tadi sampai terjadi kecelakaan pesawat. Yang mati bukan hanya Christian, tapi juga dirinya. Menyebalkan. Claudia membenturkan keningnya ke dinding koridor hotel dengan raut wajah kesal dan putus asa.